Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan melanjutkan tutorial membuat aplikasi menggunakan template HTML dan ditambah dengan PHP. Oke, langsung saja. Kemarin kita telah membuat dua fondasi untuk sebuah aplikasi, yaitu create dan delete. Sekarang kita akan membuat dan juga edit otomatis seperti ini. Nah, untuk video kali ini saya akan membuat read dengan create-nya. Oh, belum ada. Oke, berarti kita akan membuat create dan edit serta read yang bagus gitu. Sebentar. Oh, sekarang kita bikin delete dan apa sih namanya? Halo. Nah, kita akan membuat logika edit dan delete. Ya, kita akan membuat dulu nama file action. Otomatis kita akan membuat di sini action. Kita tes nama data mana Supri. Oke. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita membuat logika darat. Bentar. Kita akan membuat di sebelah sini. Jadi, sebentar. Kita akan membuat sini. Nah, ini ya. Kita akan nantinya menggunakan anchor, kemudian action darat. Ini seperti ini, update. Oke, kita langsung copy ya. Nah, saya jelaskan dulu. Di sini anchor, kemudian kita bikin kalau banyak itu tidak, kita akan pergi ke sebuah folder action yang dimana di dalam data file data nantinya ketika diklik dia akan mengambil ID sesuai dengan kolom yang diambil atau baris yang diambil, contoh seperti ini. Nah, di sini sopo, kita lihat di sini sopo itu ID-nya 1. Nah, kita coba apa sih namanya? Arahkan si kursor ke tombol ini. Nah, kita lihat di bagian pojok kanan, pojok kiri bawah itu ada bagian ini. Bentar, ini. Nah, kelihatan. Nah, itu ada
data PHP ID 1. Nah, jadi uh, nantinya dia akan menghapus sebuah data dengan ID usernya itu satu, yaitu si Sopo ini. Oke, itu untuk logika perpindahannya. Kemudian kita konflik itu ini. Nah, ini kayak apa ya, pop up gitu. Kemudian ini kebiasaan untuk kelas bagian bootstrapnya. Nah, jadi kita akan membuat apa namanya, data PHP. Oke. Untuk data sendiri, kita lihat lagi. Seperti ini kita akan mengincludekan terlebih dahulu si konfliknya untuk mengambil data-data yang ada dalam database. Kemudian kita akan mengambil ID. ID berdasarkan seperti ini. ID berdasarkan tempat si tombol hapus itu ditekan gitu. Nah, kemudian ada query, variable query, MySQL query, kita. Nah, sini adalah from mahasiswa dengan ID. Dia akan menghapus dari mahasiswa yang di mana ID ini adalah berasal dari uh, variable ID itu berasal dari ID yang didapatkan dari ketika ditekan tombol siap push, kemudian redirect kembali ke halaman yang sama. Oke, langsung saja. Nah, kita akan membuat di sini. Kenapa akan saya menggunakan sama? Nah, kita coba. Kita taruh si supaya ini dan boom. Ya. Dari hapus, kenapa kita menggunakan sintak dari paragraf intinya gitu. Kita pakai variable query, master query yang akan menyambungkan SQL-nya. Kita akan mengambil variable C yang ada di file config. Kemudian kita akan lakukan method yaitu delete form, menghapus data dari mahasiswa yang dimana ID itu sesuai dengan ID dapatkan gitu. Nah, itu untuk hapus. Kemudian next kita akan membuat sebuah edit. Kita akan di sini. Kemudian edit. Untuk edit ini kita akan menggunakan memindahkan halaman ke halaman edit. Jika hasil hapus itu kita hanya di halaman sama, tapi ada unchecknya gitu. Sedangkan untuk edit kita akan memindahkan ke halaman yang baru. Berbeda dengan hapus dan tambah. Kalau tambah kan gini, nah, dia masih di halaman sama, tapi bedanya ada modal itu. Sama juga, tapi kalau dia untuk edit kita akan tambahkan halamannya. Seperti ini. Nah, di sini angkor lagi. Dia akan memindahkan halaman ke halaman index, di mana page-nya adalah page edit data. Page edit data itu. Nah, yang mana ID itu adalah ID yang diambil dari si mahasiswa ini, MHS. Itu sesuai dengan ID-nya. Kita coba. Nah, kalian bisa di pojok kiri bawah. Itu ID-nya itu berubah jika saya hover itu. Saya drag. Dan saya arahkan kursornya. Itu pertama ID-nya satu, ID mana satu, ID mana dua, ID mana tiga. Kenapa? Karena itu sesuai dengan kolom ID si barisnya itu. ID suku satu, ID dua, ID enam, tiga. Kemudian kita akan membuat logika perpindahan halamannya di index. Di mana kita akan coba di sini. Page itu edit data, kita akan mengarahkan ke halaman edit data. Nah,
Kita akan dapat menambahkan file edit data. Oh enggak, kita akan menjadi animation edit data .php. Nah, cara memanggil itu kita akan dengan action slash, nah gitu. Kita akan hasilnya seperti ini kalau di pub. Nah, seperti itu. Kemudian data kita akan mencari, kita kalian bisa mencari tabel yang sesuai. Kalian cari tabel, bukan tabel, form. Dan seluruh forms, kalian bisa pilih general atau makanan atau sesuai general. Nah, tapi di sini saya akan menyiapkan yaitu ini. Saya di sini menggunakan general, yaitu quick example. Quick example ini yang kita buka general, terus kita pakai bawah sedikit. Nah, ini quick example saya menggunakan yang si ini, bukan si, tapi saya sudah memodifikasinya karena saya sudah memodifikasinya, jadi ya. Nah, di sini kita memanggil ID, kita membuka ID dan mengambil ID sesuai dengan apa yang dipilih oleh besar. Kemudian dia variable query untuk menyambungkannya dengan mahasiswa, yang dimana ID sesuai dengan ID, yaitu ID yang kita pilihkan itu sesuai dengan ID yang ada di database. Jika ID satu maka yang terpanggil ID satu. Kemudian tentukan information average array. Nah, hal yang perlu diperhatikan untuk edit ini adalah pastikan kalian menambahkan input hidden, yang mana value adalah yang berisikan value ID. Kenapa kita tidak hapus misalnya ini? Oke, tidak bisa ya. Jadi kita akan membuatnya itu seperti ini. Ada form, ada input. Nah, nanti kan otomatis yang ditampilkan itu value-nya itu data sebelumnya. View nama, tidak lagi database sebelumnya, sebelum diedit. Database-nya seperti ini nanti pada tahu. Jadi database berapa lagi? Oke, karena sudah di sini, saya mau edit editnya dan tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Edit data, ya kita sedang menggunakan ini. Nah, seperti ini. Oke, kita coba untuk menentukan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita kalian bisa lihat dalam masing-masing input akan menampilkan data si sesuai dengan ID-nya gitu. Di sini misalnya sopo itu ID. Nah, timnya sudah 3, terus semester 1 gitu. Itu gunanya si value, PHP, view, dan nama si datanya. Yang dimana itu dipakai melalui si query ini. Yang si query ini akan disimpan di dalam variable view. Nah, gitu. Tapi jangan lupa untuk menginputkan ID, bukan menginputkan, meletakkan ID dengan tipe hidden. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa teredit walaupun semua terdengar jika ini input tipe hidden si ID tidak ada, maka logika edit akan bisa berjalan.
karena dia tahu ID mana yang akan di-update gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba, kita akan coba dulu ya. Nah, ini kita ubah supo manten gitu, semester 4. Nah, kita coba geser lagi. Apa itu? Ya, edit action. Edit action itu eh, ini simpel gini. Tempat kita akan menaruh logikanya seperti logika aja dan logika tambah gitu. Tapi kita di sini akan menggunakan edit action untuk di edit. Nah, edit action ini kurang lebih. Include, dia akan mengambil data-data yang ada dalam config, yang dimana config akan mengarahkan ke localhost si PHP admin. Kemudian di sini dia akan mengambil ID berdasarkan ID yang diinputkan. Untuk ID sebenarnya ya kita tidak bisa menginputkannya, maka dari itu kita menggunakan tipe ID dan pada inputnya. Kemudian apa? Name semester. Jadi kita akan mengambil data-data yang sesuai dengan inputan user. Kemudian kita akan mengeksekusinya. Nanti kita bahas ini. Mengeksekusinya pada bagian koneksi update. Nah, ini update berbarui pada uh, database mahasiswa yang dimana berisikan nama, variabel nama, name, dan semester yang dimana ID sesuai dengan ID. Jadi ini yang akan kita ubah, value-value yang akan kita ubah itu berarti kita akan di set, kemudian patokannya di mana kita berdasarkan si ID-nya. Gitu. Kemudian kembali ke halaman index PHP page data mahasiswa. Oke, langsung saja. Nah, kita coba eksekusi. Nah, untuk edit action yang kita letakkan di bagian method. Di sini kita lihat kita menggunakan form kita menggunakan method post, maka kita di sini mengambil untuk post. Kemudian actionnya adalah further action, ini further action yang ada di sini. Kemudian kita mengambil si edit action. Oke, kita coba tes. Nah, oh, sebuah semester 4. Oke, ada salah ID. Dia yang juga sebentar. Konten apa? Ada ya? Oh, kita dulu. Biar nggak show. Nah, kalian tahu salah di mana? Ya, salahnya itu pemanggilan si name. Di dalam mahasiswa yang ini, saya mengamankan. Oh enggak, nama.
Ya, betul. Betul, betul. Sorry, sorry. Dia sepuh gitu sebenarnya. Sepuh semester 6 kan. Ya, semester 6 ada. Oh, dia ketemu ya. Dan kita terubah. Sebentar, kita baca dulu. Kita ketika jam pergi ke halaman, LJ nama bawa ID yang berperan ini membawa ID. Kemudian kita mengedit data. Ya, itu dia. Kok lupa kali. Jadi kan saya bilang gitu. Ini, eh logika jadi di dalam Excel jika ID dari data yang akan itu nggak ada. Jadi sini, aduh, nih kita coba ikutkan nih input. Nah, tipenya apa? Hidden, name, ID, value, kopas ya. Nah, ID, ID. Nah, nah gitu. Jadi kalian bisa lihat perbedaan antara jika eh, si input hidden yang ada memang tidak ada. Jika tidak ada, kita ulang lagi. Ini kita kerja. Nah, kita mau ubahnya kanan, bukan bukan ada 10 sebenarnya. Nah, otomatis katanya tidak berubah. Kenapa? ID yang akan diubah itu yang tadi update itu tidak diketahui. Makanya kita menggunakan si input hidden input ID dan dua update 10 contohnya. Sebuah ya. Nah, 10. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk upload gambar. Nah, eh bentar. Nah, terus upload gambar itu ini. Nah, yang perlu disiapkan itu adalah atribut and type yang dimana isinya itu ada multi part dan form data gitu. Yang dimana dia akan memberikan izin ke form untuk membuka file yang ada di eh apa namanya, untuk membuka file dengan media yang ada yang digunakan oleh user gitu. Jadi kita mengisi ini bukan buka file sih, lebih ke untuk input gambar gitu. Nih, kita akan coba di sini. Kita akan saya akan jelaskan nanti. Nah, di sini saya menggunakan formbot. Kalian bisa mendapatkan si ini,
tampilan episode ini. Nah, ini kurang lebih dari kamu ke file. Ini kalian sudah dapatkan dari si bootstrapnya sendiri, si RMLDE-nya. Di form yang sama, di quick form, quick example, kalian tinggal cari di file report seperti ini. Nah, nanti yang akan kita ubah itu adalah name dan ya itu dong. Nah, kemudian di form action. Nah, di form action kita akan seperti ini. Kita mau variable nama file, kemudian variable files, fotonya atau nama dari si foto tersebut. Nah, kemudian kita bikin variable file tmp, file tempat. Kemudian kita akan tempat si file itu akan diletakkan. Nah, kemudian kita bikin sebuah function yang move upload file. Ini mana file tempat itu adalah sini folder image. Dan di sana diletakkan nama file atau nama dari foto tersebut. Kita langsung isi. Nah, di sini kita menggunakan seperti yang tadi. Sebelum itu kita membuat connected akan menyimpan fotonya itu di folder file dengan nama image img. Jadi kita menambah img underscore gitu. Kita akan coba menambahkan data misalnya itu ini. Kita akan coba di nah ini ya. Jadi logikanya seperti ini. Kita akan mengambil nama dari file itu. Dengan cara apa? Kita akan mengambilnya itu dengan variable file. Kita ambil name dari si foto tersebut. Kemudian kita akan meletakkannya ke sebuah folder yang kita akan formatkan di dalam variable file tmp. Kemudian kita letakkan di folder ini. Kita menggunakan move upload files dan kita letakkan di folder yang itu. Kita letakkan dia ke folder ini yang dimana berisikan image yang kita tambah gitu. Seperti itu. Seperti kita sudah tadi. Nah, untuk melihatnya itu kita misalnya kita kan gitu lah. Kalau kita kan gitu pastinya kita dulu untuk memastikan apakah dokumen itu ada atau enggak. Jadi kita coba tampilkan di sini. Ini image seperti biasa. Ini kita akan mengambil foto itu dari mana? Dari folder si img. Kita letakkan value-nya seperti ini. Kalau tadi value-nya itu berupa ini value sekarang kita akan menampilkannya seperti biasa. Echo view foto. Oh ya sebelum itu kita akan menggunakan kanan di sini kanan side. Seharusnya kita akan menambahkan nggak perlu nggak kita akan menambahkan namanya foto ini ya tipenya pacar untuk foto itu. Nah kita akan coba upload. Kita coba di sini ada sebuah ini. Nah belum dapat. Sebentar. Oh, I see. Jangan lupa di variable query kita tambahkan foto itu variable
foto, bukan variabel foto ya, tapi variabel nama file. Benar nggak sih? Iya, nama file. Kenapa nama file? Karena kita menyimpan nama foto itu di dalam variabel nama file. Gitu. Kita coba lagi. Nah, iya, kita edit. Nah, muncul seperti ini. Jadi kita memastikan kalau gambar itu ada atau enggak. Misalnya kalau belum ada, nah dia seperti ini, ada apa? Seperti itu. Oke, itu untuk, jadi kita telah membuat delete dan edit. Sebenarnya untuk aplikasi dashboard itu sudah komplit. Kita sudah membuat create, edit, update, create yaitu tambah data, edit itu membaca file yang ada, kita bisa baca data yang ada, kemudian update, ini update, edit, atau edit, delete itu hapus. Nah, oke, mungkin untuk video kali ini sekian. Karena yang saya lihatnya kamera itu. Nah, adapun untuk materi selanjutnya seperti Access Query atau menampilkan data menggunakan ini menggunakan itu eh, bisa ditonton di video YouTube yang ada yang banyak banyak di YouTube, membuat aplikasi menggunakan template NSTE gitu dan juga PHP. Nah, kalau mungkin saya hanya menyampaikan ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.